Aku nggak tembus. Ini orang banyak yang jatuh, lihat ini. Makanya tadi di sana Pak. Jadi kaget semua tuh pingsan ibu-ibu. Kayak seperti dikira ada orang, gitu ya. Kayak kami pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Bandung. Ini tepatnya di Museum Mandala Wangsit, Mandala Wangsit, Siliwangi. Ya, di Siliwangi. Alhamdulillah ini dengan Pak Kolonel Yogi, ya, dengan Ibu Sabar, Ibu Win, ya. Jadi alhamdulillah bisa silaturahmi nih. Wong Majalengka, kan? Wong Majalengka, kan itu. Jadi alhamdulillah bisa silaturahmi. Tadi ada beberapa yang wisata ya, ada sudah masuk 3 bis nih. Kalau lihat kendaraannya ini ada dari Rembang, dari Jakarta, kan? Ini edukasi sangat luar biasa. Ya, jadi nuansa ini alhamdulillah ini dibuat nuansa yang sejuk. Ini pemerakarsanya, ini beliau nih Kang Haji Yogi kan sama Wiwin, yang punya tempenya renyah banget. Ini penggembira. Luar biasa ini. Jadi kalau sekarang ini katanya tempenya lagi hilang, kalau di museum ini ada ini. Enak banget nih, ya cobain kan itu ya. Satu kali. Jadi alhamdulillah silaturahmi saya ini memang sengaja untuk tahu persis bagaimana museum Mandala Wangsit Siliwangi ini. Dan kedengaran ini musik, ini bukan di kafe, ini bukan kafe khusus, tapi kafe berada di lingkungan museum. Artinya untuk hiburan, kita silaturahmi, kita ngopi juga kan itu. Nanti kita lihat ya di dalamnya seperti apa museum Mandala Wangsit Siliwangi ini. Pinter ya, Pak? Tanggapannya Pak, yang menciptakan. Nah ini yang memprakarsai ya, kebetulan beliau ya, membuat sejuk di museum nih. Enggak Haji. Pak, tanggapannya Pak bikin museum dengan nuansa seperti ini. Apa sih tujuannya Pak? Tujuannya alhamdulillah, jadi karena ini kan Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini museum perjuangan. Di sini ada bukti, ada monumen kekejaman APRA. Di sini ada patung Koletko Lembong. Lembong adalah tentara Indonesia yang ditembak oleh tentara APRA Belanda tahun tanggal 23 Januari tahun 1951, dan ada 78 korban di situ. Dari museum ini, di dalam museum isinya berbagai macam senjata, termasuk peristiwa Kartosuwiryo, peristiwa hijrahnya pasukan Siliwangi ke Jawa Tengah, semua ada di museum. Jadi tamu-tamu museum ini kebanyakan dari luar Jawa Barat justru. Ya, dari Tegal, Grobogan, Semarang, ini dari Rembang. Hari ini ada 6 bis ini. Silakan datang. Siap. Dan berarti kita jalan. Iya. Jadi setelah ke museum, kita bisa ke kafe. Di sini ada soto Bangkok. Ini ada kopi Kalaras nih ya. Kemudian ya semua bisa, setelah dari dalam bisa ngopi di sini. Dan betul katanya ibu yang punya ya. Ya, Ibu. Owner. Yang soto Bangkok. Yang aku buka nanti di Karawang. Bukan Bangkok dalam arti bahasa Sunda ya? Bukan loh, tidak. Semarang ya Bu ya? Semarang. Nah, Semarang. Jadi luar biasa, nanti kita buka kafe di Karawang.
Dari kita gratis buat kita. Tapi kalau yang lain bayar. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Terima kasih. Siap. Sekarang kita mau jalan kemana nih Pak Ji? Kita menuju ke dalam Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Itu ada pengunjung juga tuh. Pengunjung ya? Pengunjung datang tuh. Dari mana nih? Pandeglang. Coba Pak, beta Pandeglang. Pak. Pandeglang kayak ini. Wong Serang juga ini Pak. Dari Serang juga ini. Pandeglang? Ini orang Pandeglang. Ini Serang nih. Halo, Ya? Serang Menes. Nah, Menes ya. ya. Itu Menes, asli Menes. Ya? Mana yang Menes? Dari Menes mana? Dari Menes? Hah? Petir. Dari Pemalayan. Oh, gitu. Ini dari Almijan. Almijan ya, dari Almijan ya. Pandeglang. Pandeglang Boarding School. Ya, tahu Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini dari mana? Bu? Dari Pusatian. Oh dari guru ya. Oh, gitu. Mana? Ya, Pak Ustadznya. Pak Ustad. Ya. Pak Ustad ABG ya? Ya. Ini ABG Ustadnya nih. Iya, ini Insya Allah. ya. Pak Ustadznya, alhamdulillah. Hemat ya, hemat. Kalau ini boros. Nih, Ini nah, boros, ini jadi- hemat. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Ustadz Septian ya. Iya, Tadi berangkat jam berapa dari Pandeglang langsung? dari jam 11 malam. Jam 11 malam. Kemana dulu 11 malam? Kita ke sholat subuh di rest area kilometer 88 sebelum tol Padalarang. Oh Habis iya. itu pagi tadi ke kemana tuh? Iptek. Oh di Iptek dulu, ke Iptek dulu baru ke sini ya. Nah, gitu, alhamdulillah Jalan ya. kaki jauh. Ya, ini di tingkat Aliyah ya, Aliyah Almijan ya. Betul. Tahu museum ini dari mana nih? Rekomendasi dari alumni. Oh, rekomendasi dari alumni ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti ini Pak Kolonel Yogi ya, beliau kepala yang di sini di museum ini. Alhamdulillah. Kita doain juga nih ya Pak Kolonel ini semua sehat. Amin ya Allah. Ya, panjang umur, kemudian juga barokah semuanya, keluarganya, soleh-solihah kan itu ya. Nah kemudian anak-anak juga yang dibawa Kang Septian ini sama, jadi nanti jadi penerus Amin ya Allah. perjuangan bangsa kita ini. Kan itu. Kang Haji, Ujang siap, Enten, ini, alhamdulillah. Nah, ini Pak Ustadz Septian nih dari Pandeglang yang bawa rombongan dari Aliyah Almijan. Alhamdulillah ini ada rekomendasi untuk bisa mengetahui sejarah dari Jawa Barat ini, khususnya di Museum Mandala Jawa Wangsit Barat dan Siliwangi. Banten. Kan itu. Nah, ini. Ya, kalau dulu kan kita Jawa Barat sampai Banten kan, itu hanya sekarang provinsi yang beda, tapi tetap kita ini adalah satu kan itu ya. Nah, satu. Jadi ini buat ada semua ya, ini jangan melupakan sejarah ya. Jangan sampai melupakan sejarah. Jadi ini kita harus tahu persis sejarah. Ini sangat luar biasa ya. Indonesia ini, khususnya ini Jawa Barat ya, khususnya Jawa Barat, dan juga ini jangan dibelok-belokkan ini sejarah ya, artinya sejarah itu harus utuh, ini harus persis seperti apa. Makanya alhamdulillah ini bisa datang ke museum ini, nanti kita lihat seperti apa sejarahnya ya, khususnya ini perjuangan dari pejuang-pejuang kita ya. Nanti silahkan adik-adik lihat ya, kemudian rapi di dalam ya, kemudian nanti kalau yang tidak paham tanyakan, ada pemandunya di sana ya. Nah ini kebetulan ini yang langsung ada berlabel museum ya, jangan nanya ke
Pemandu jangan, ini langsung beliau nantinya akan memandu ya dari adik-adik selama berada di museum ini. Itu ya, kita lihat di dalam. Ya, mari. Membuat ya, ini ruangan satu Pergerakan Nasional Indonesia tahun 1844. Ini termasuk ini benda-bendanya ini peninggalan pejuang kita semua, dan ini sudah dipakai semua, dipakai bunuh Belanda maksudnya. Ya. Senjata-senjatanya ya. Kalau ini ya ini semua, ini kan cambuk, semua sudah pernah digunakan. Jadi ini asli, masih asli benda-benda ini. Ini juga pakaian kebesaran ya. Bukan ustadz kita nih, baju kurung. Ustadz ini kan pakai gini tuh ditembak gak tembus. Iya. Itulah hebatnya, jangan baju kurung jubah sekitar tahun 80 ini tokoh yang pakai kan. Nah, dipakai oleh Kiai Agung Caringin ketika memimpin para santri dan masyarakat di daerah Menes, Banten. Ini yang nggak tembus, ditembak nggak tembus. Ini orang banyak yang jatuh, lihat ini. Makanya tadi di sana Pak. Kaget semua, bisa ibu-ibu. Kayak seperti dikira ada orang, gitu ya. Makanya kami pindahkan ke sini. Makanya yang dibilang ada isi. Gitu. Ini jubah. Sama ini Garut. Haji Hasan Arif. Garut. Dulu berjuang pakai gini aja, bambu, masya Allah kan. Bambu, pedang bambu pernah digunakan oleh para santri pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa di Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya. Ini tempat saya pesantren Mbak, Singaparna. Saya pernah pesantren tahun 81. Namanya Ya, ini sorban Kiai Zainal Mustafa, tokoh ulama. Di Tasik kan ada nama jalan Mustafa. dan ini mungkin ada bekas makan juga ya. Iya, memang. Ini pemandu lebih hafal. Ini kalau bukan Saya pakai. ini aku Banten Pak kalau nggak salah. Ya, Betul nggak? ini debus Banten ini. Iya. Ini dari Banten. Betul. Ini yang dipakai debus. Ini ada beduk juga Pak. Beduk ini beduk si Mawarame, jadi pembawa ramai. Nah, alat untuk mengumpulkan para santri dan rakyat di sekitar daerah Cimareme Garut di bawah pimpinan Haji Hasan Arif dalam rangka menghadapi penjajah Belanda tahun 1918. Ah, tuh. Izin, ini namanya beduk si Mawarame, berasal dari pesantren milik Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasik. Ulangi, Kiai Haji Hasan Arif dari Cimareme Garut, di mana di sini pernah digunakan pada tahun 1918 ketika itu untuk sebagai tanda atau isyarat apabila Belanda ataupun Jepang datang. Apabila Belanda datang maka akan dipukul 2 kali selama 6 kali berturut-turut dengan bunyi yang berbeda-beda, dan apabila Jepang datang maka akan dipukul 3 kali selama 6 kali berturut-turut dengan bunyi yang berbeda juga. Di mana di sini hampir keseluruhan dari bunyi ini dikatakan oleh Belanda ataupun Jepang orang Muslim akan melaksanakan ibadah atau sholat, padahal tidak, mereka sudah diketahui kedatangannya. Sama halnya dengan beduk semua tong-tong atau kol ini juga, ini pernah digunakannya kalau tong-tong ini di pesantren milik Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, di mana di sini pernah digunakan dari mulai tahun 19
1944 sebagai tanda juga apabila Jepang datang. Nah, untuk lukisan ini menceritakan bekerja paksa, yaitu tingkatannya untuk anak-anak SMP atau anak-anak SMA dikeluarkan dari sekolahnya, digiring ke stasiun Kiara Condong Bandung, dan mereka digunakan sebagai alat angkut untuk keperluan militer Jepang. Di mana di sini mereka masih tetap diberikan istirahat dan juga makan. Dan setelah itu ada beberapa puluh pelajar ini yang dibawa dengan menggunakan gerbong ini sampai tujuan akhirnya, yaitu di Tanjung Priok, Jakarta. Ini mungkin sama juga. Ya, ini sama juga, tetapi ini adalah Romusa. Romusa. Ini Romusa. Bukan Romusa, betul. Ini Romusa ini yang dilukiskan di sini adalah di wilayah Dayak, Banten dan Sukabumi. Di mana di sini ya apabila ada orang yang sudah tidak sanggup lagi melaksanakan ataupun membawa beban itu, akhirnya bukan istirahat yang mereka dapat, tetapi siksaan seperti ini tiap hari yang mereka dapat. Bahkan kalaupun itu ada makan untuk hari itu, satu piring bisa buat sampai 5-7 orang. Ini senjata apa? Nah, ini sudah senjata tradisional yang digunakan oleh rakyat Jawa Barat, khususnya di wilayah Garut, Tasik, Banten, Sukabumi dan juga wilayah Bandung. Dalam perjuangan dengan Belanda ini. Melawan Belanda dan Jepang. Nah, dan di sini pun 99% benda yang berada di dalam Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini asli. Pak Emun dampingi yang banyak aja ya, ini biar Tommy aja nih. Jadi ini yang pernah digunakan dalam peperangan ya untuk memperjuangkan kemerdekaan ini ya. Betul, bahkan beberapa senjata itu masih lengkap dengan darahnya, kita menyaksikan luarnya saja, dalamnya tidak. Seperti contohnya yang paling terlihat benda koleksi di sini yang lengkap dengan darahnya. Di vitrin satu ada belati kecil, nah itu dibungkusnya pun sudah lengkap dengan darah asli dari sisa membunuh Belanda ataupun Jepang. Oke, Pak Tommy, lintas ganti. Pak Tommy nunggu yang mereka yang banyak. Nah, ini Pak Emun. Ini bau yang kokosan nih. Ini yang membuat, ini nih. Heroik ini ya. Iya. Izin, inilah salah satu sebuah peristiwa heroik di mana pada waktu itu pemerintah sekutu yang akan masuk ke wilayah di Bandung, maka dari mulai segitiga emas, daerah tiga emas, Jakarta, Bogor, lalu Sukabumi. Konvoi tentara sekutu diawali dari tanggal 9 Desember 45 yang ingin menguasai kembali Hindia Belanda atau wilayah bekas jajahannya, maka bersiap-siaplah para tentara atau TKR pada waktu itu untuk mempersiapkan untuk menghadang lajunya tentara konvoi Inggris yang ada di daerah Bojong Kokosan. Bojong Kokosan ini adalah satu peristiwa pertempuran yang palindron yang intinya adalah untuk memblokade, menahan dan menutup lajunya konvoi tentara Inggris yang dikatakan sebagai ular berbisa. Dari mulai depan sampai belakang itu sudah siap peralatan senjata yang hasil dari Perang Dunia Kedua, lalu diboyong ke Indonesia atau masuk ke Jakarta, dan inilah salah satu persenjataan yang sangat canggih namun dapat dikalahkan oleh tentara-tentara TKR dengan cara pada saat maju atau munculnya konvoi yang paling depan dipukul oleh para pejuang di sisi kanan tebing, lalu dihancurkan badannya, kabur, lalu dihancurkan ekornya hingga kabur, maka terjadilah benturan-benturan, dan saat itulah para pejuang dengan mudah, dengan semangat, berbagai macam persenjataan, cuplis, ada bom molotov, semua dialung-alungkan, dilempar-lemparkan hingga akhirnya tentara sekutu pada waktu itu seorang kolonel bisa ditembak mati oleh para pejuang. Dengan gugurnya pasukan tentara Inggris, maka diimbangi banyak jatuh korban oleh prajurit-prajurit atau tentara-tentara TKR. Di sanalah ada namanya Kapten Murad Idrus yang gugur pada waktu itu sebagai korban pertempuran heroik yang ada di daerah Bojong Kokosan.
Pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat menggemparkan dunia hingga akhirnya parlemen yang ada di Inggris merasa istilahnya kaget. Karena tidak perkirakan. Pertempuran di Bojong Kokosan persenjataannya sudah lengkap, sudah canggih, tapi dengan mudah dikalahkan di tentara Bojong Kokosan. Karena bangsa Indonesia atau tentara TKR pada waktu itu sudah mempunyai taktik gerilya, taktik perang yang menutup dari sisi kanan dan sisi kiri tebing. Dengan kekalahan di parlemen Inggris, maka kemurkaan tentara Inggris ini lalu mendatangkan 3 pesawat Campbell atau pembom pada waktu itu diluncurkan. Maka kemurkaan atau istilah kekecewaan tentara Inggris ini menjatuhkanlah bom-bom dari mulai Cibadak, Geprong hingga akhirnya di kota-kota yang membuat berbagai macam bom yang diledakkan hingga akhirnya pada saat itu tentara sekutu bisa masuk. Maka pertempuran ini hampir mirip dengan pertempuran 10 November yang mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dan nilai juangnya para pejuang pada waktu itu dengan gigi dan keberanian untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka jadikanlah sebagai pertempuran Bojong Kokosan 9 Desember 1045. Nah, ini yang mimpin perjuangan ini Kapten Murad Idrus. Beliau gugur. Gugur ya. Beliau pada saat itu sebagai komandan kompi yang gugur. Dengan kegigihan ya, tentara TKR ini sampai bisa mengalahkan ya komponya dari tentara Inggris yang mungkin nggak diduga kan itu ya, diduga dengan persenjataan yang lengkap, yang canggih, ternyata bisa dikalahkan. Dikalahkan oleh para TKR. Siap. Lanjut, inilah persenjataannya bangsa Indonesia yang sebagai persenjataan seperti tiruan atau duplikat pada waktu itu, tapi semangat berjuang bangsa Indonesia tidak memandang harus punya senjata. Bambu runcing, tombak, ketepel pun jadi untuk melaksanakan pertempuran atau menghadapi, mempertahankan kemerdekaan. Di sana ada bom batok, was bom batok, hati-hati bisi bincak tai kontol. Jadi Belanda paling takut sama bom batok. Dipasang di dalam tanah, itu diinjak, meledak, hingga akhirnya kendaraan maupun kaki Belanda akan hancur berkeping-keping dengan adanya bom yang ditanam di tanah, namanya bom batok. Selanjutnya meja kursi ini adalah salah satu meja kursi pada waktu itu berada di kediaman atau markas tentara peta yang ada di Dengar-Dengklok. Dengar-Dengklok pada waktu itu pimpinan Kompi Umar Baksan mengadakan suatu styling atau mensterilkan wilayah Dengar-Dengklok adalah wilayah bagian yang sudah merdeka. Maka pada tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta beserta para pemuda diculik dan dibawa ke Dengar-Dengklok. Diamankan, sebenarnya diamankan di Dengar-Dengklok. Setelah diamankan di Dengar-Dengklok, lalu di sanalah Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera didesak mempercepat konsep teks proklamasi. Setelah di sana diundingkan, lalu pada malam harinya Bung Karno diantar lagi ke daerah Jakarta, tepatnya menuju sasaran di rumahnya Laksamana Maeda di Pegangsaan Timur. Sampai di Pegangsaan, lalu membuatlah di situ suatu rapat yang sangat ketat, lalu mempercepat teks proklamasi, lalu diketik oleh Syed Malik. Setelah diketik, pada pagi harinya dalam waktu 7 jam teks proklamasi harus segera dibacakan. Pagi harinya dibacakan, harinya hari Jumat, maka diproklamirkan oleh Bung Karno pada waktu itu, lalu dibacakanlah teksnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dengan dikibarkan bendera merah putih bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dari Sabang sampai Merauke. Dengan informasi pamflet-pamflet, brosur-brosur, hingga akhirnya omongan-omongan dari mulut ke mulut, bangsa Indonesia sudah merdeka, sampailah ke internasional dan diakuilah bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Riwayat meja kursi ini karena pada saat itu diamankan oleh pasukan-pasukan Siliwangi pada saat itu, hingga akhirnya meja kursi ini dibawalah ke markas Kodam 3 Siliwangi. Setelah dari Kodam 3 Siliwangi, lalu dimuseumkan di Museum Mandala Wangsit Siliwangi sebagai koleksi meja dan kursi yang pernah sebagai
sejarah mengkonsep berdirinya negara Republik Indonesia. Hanya inilah meja kursi yang masih asli dan masih ori, yang sangat kental dengan sebuah nuansa sejarah perjuangan. Jadi ini meja kursinya yang dipakai oleh Bung Karno dan Bung Hatta dalam mengkonsep itu teks proklamasi ini Indonesia. Jadi ini konsepnya ya, ini konsepnya di meja kursi ini itu di Rengas Dengklok, ya Rengas Dengklok. Wah, bos, kebetulan nih Pak Haji Dano Kerawang pas Dengklok. Dan tekon ini juga masih asli. Ya. Bangunan Jing. Melalui Panglima Divisi Siliwangi sebelum meninggalkan Kota Bandung, maka Kota Bandung harus dibumi hanguskan atau dibakar dan hancur terbunuh. Inilah lukisannya yang mensimboliskan suatu Yang Bandung Lautan Api ya. yang ada di Jawa Barat. Bandung Lautan Api. Jadi ini Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Tegalega ya? Tegalega ya? Tegalega. Siap di Tegalega, monumen perjuangan Bekas bangsa. Monumen perjuangan. Ini Bandung Lautan Api, maka pada waktu itu ada namanya status quo. Status quo adalah pemisahan suatu wilayah antara Bandung Selatan dan Bandung Utara. Bandung Utara dikuasai oleh tentara Inggris, sedangkan Bandung Selatan dikuasai oleh TKR atau pejuang-pejuang Siliwangi. Dengan batas yaitu rel kereta api yang membentang dari mulai pada Larang sampai dengan Nagrek. Itulah salah satu batas wilayah yang tidak bisa dilewati baik oleh tentara Inggris maupun tentara-tentara pejuang Siliwangi. Sudah ditentukan status quo atau batas wilayah. Dengan adanya batas wilayah, maka Inggris pada waktu itu menembaki atau berbuat curang hingga akhirnya banyak masyarakat yang ada di Bandung Utara pada waktu itu ditembak-tembak terus hingga akhirnya banyak ketakutan. Nah, perintah pada waktu itu Jenderal Sudirman melalui Panglima Divisi Siliwangi, daripada Bandung Selatan akan direbut kembali, lebih baik dihancur lemburkan dengan cara dibakar. Yang paling pertama dibakar adalah markas-markas, instansi perkantoran maupun rumah-rumah besar. Masyarakat dengan ikhlas, dengan rela, harta bendanya dibakar, hanya satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan. Daripada akan direbut, lebih baik dibumi hanguskan. Setelah ditinggalkan, maka masyarakat membakar sendiri, lalu berbondong-bondong masyarakat menuju ke daerah Bandung Selatan, tepatnya di Baleendah, dengan jarak sepanjang 11 km. Sampai di Baleendah, baru masyarakat pada jam 12.00 atau 00 terdengar letupan dan ledakan, terjadinya Bandung Lautan Api, dan sudah melihat bahwa di dataran bawah Bandung sudah menjadi lautan yang sangat besar atau sudah dibebaskan. Itulah jawaban atau tantangan atas permintaan sekutu oleh Panglima Divisi Siliwangi pada waktu itu. Lebih baik hancur lebur daripada dijajah kembali. Ini apa? Tangga bambu, inilah tangga bambu pada tahun 46 dari seorang ibu-ibu serta 7 orang pada saat ada pejuang-pejuang terluka, lalu dibawa oleh ibu-ibu, diangkat, digotong sebanyak 43 jenazah. Jadi bambu ini adalah salah riwayatnya sebagai tandu ya, tanduknya. Ibu-ibu angkat ditumpuk-tumpuk membawa mayat atau jenazah digotong, karena pada saat itu banyak jadi korban dari tentara-tentara Inggris yang sangat brutal, sangat kejam, sangat beringas membantai para pejuang dan masyarakat. Jadi Inggris tuh kesini melucuti Belanda tapi kejam juga ya. Ya kan? Siap. Tentara Inggris itu kan tugasnya melucuti Belanda. Karena kan tentara sekutu, tapi membantai penduduk kita juga. Siap, membentuk masyarakat bahkan para pejuang. Iya, betul. Jadi menyalahi ya. Siap. Menyalahi. Tugasnya kan harusnya tugasnya itu. Melucuti, betul. Ya, itu kelicikannya ya. Kan ada tatik kedudung. Alat perhubungan yang digunakan oleh Panglima Divisi Siliwangi pada saat berhubungan dengan pemerintah yang ada di Jogja melalui Menteri Pertahanan Hamengkubuwono pertama, juga berkomunikasi dengan Jenderal Sudirman, juga sangat berkomunikasi dengan Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel Agus Nasution, selalu berkomunikasi dengan alat perhubungan ini. Jadi cara pakainya alat perhubungan ini adalah apa namanya? Yang digendong di atas TRC, itu naik gunung turun gunung pada saat pasukan Siliwangi hijrah dan pasukan Siliwangi melaksanakan long march jalan kaki dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Kali ini kan perkantoran Panglima Divisi Siliwangi dengan cara
akan berbunyi, maka terdengarlah suatu suara yang ada di mic itu. Nah, mic itu adalah untuk mendengarkan, jadi udah berbunyi mendengarkan, lalu ini untuk Bicara. bicaranya. Berbeda dengan telepon ontel. Jadi setiap ada masuk bunyi telepon ini akan menari-nari. Bisa joget dengan ringing. Tapi apabila kita akan menghubungkan ke Panglima Sudirman dari Panglima Negeri Siliwangi, maka ontel inilah diputar dengan cara untuk menyambungkannya di engkol ya. Dengan cara putar, maka tersambunglah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ke pemerintahan yang ada di Jogja. Pedang Samurai penghargaan dari Menteri Pertahanan Hamengkubuwono pertama yang diberikan oleh Muhammad Toha. Muhammad Toha ini ada salah satu pejuang yang pertama berjuangnya di Sunyaraja, Jalan Bancai, Jalan Cikapundung, maka di sana ada juga Jalan ABC. Jadi ABC itu adalah Arab, Belanda, Cina. Oh, ABC itu. ABC. Arab, Belanda, Cina. Lalu ada Bancai. Bancai itu adalah salah satu pejuang yang sudah kehabisan minum, lalu masyarakat bantuan cai. Maka terjadi namanya Bancai. Sebenarnya bantuan cai. Jadi sekarang rubah jadi Bancai. Jadi mendukung moral para pejuang supaya tetap semangat. Masya Allah. Muhammad Toha pada waktu itu sebagai komandan regu pangkatnya Sersan 2, lalu membuat perkubuan di daerah Jalan Sunyaraja. Setelah terjadinya Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1046, Muhammad Toha dipindah tugaskan di daerah Babakan Dengki, Dayakolot atau Bandung Selatan. Sampai di Babakan Dengki, Dayakolot, Bandung Selatan, Muhammad Toha tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kota Bandung sudah terbakar, sudah rata, hangus, terbakar oleh para pejuang pada waktu itu. Hingga Muhammad Toha dengan berjuang sendiri lalu berpesan kepada Muhammad Ramdan, saudara. Muhammad Ramdan, saya akan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara saya akan membumi hanguskan gudang munisi sekutu yang ada di Bandung Selatan di Babakan. Lalu berpesan juga kepada ibunya yang ada di Garut. Dia berpesan kepada ibunya di Garut, saya mohon doa restunya akan berjuang di Bandung Selatan. Dan yang terakhir berpesan kepada pacarnya, karena Muhammad punya pacar, hingga akhirnya berpesan bahwa apabila nanti terdengar suatu ledakan yang sangat hebat, berarti itu saya sudah gugur bersama dengan gudang munisi Belanda. Maka pada tanggal 11 Juli Muhammad Toha, tepatnya hari Kamis, masuk ke gudang Belanda dengan sembunyi-sembunyi dan bisa masuk. Setelah bisa masuk, lalu mengambil suatu granat, dipukul-pukul munisi hingga akhirnya recikan dari percikan api ini menjalar ke sebuah granat dan bom. Maka meledaklah gudang munisi Belanda yang hampir beratnya 18.000 ton. Dengan ledakan yang sangat hebat, maka Muhammad Toha jasadnya hancur berkeping-keping. Terdengarlah dentuman yang sangat hebat. Muhammad Ramdan baru itu innalillahi bahwa saudara saya Muhammad Toha telah gugur bersama dengan sebuah benteng atau sebuah gudang markas munisi yang ada di Dayakolot. Nah, sekarang markas munisinya sangat lebar seperti kolam itu ada di Pasar Dayakolot, dan di sana diberikan suatu penghargaan, wujud penghargaannya dengan sebuah monumen Muhammad Toha dengan patungnya yang dikelilingi dengan api yang menyala-nyala. Ledakannya kalau sekarang hampir sama dengan kolam renang yang 50 lebarnya kali 10. Ledakan dari Muhammad. Setelah Muhammad Toha gugur, maka Menteri Pertahanan memberikan suatu pedang samurai. Inilah penghargaannya, penghargaan pedang samurai yang diberikan oleh Menteri Pertahanan yang pertama Hamengkubuwono. Mendengar kabar Muhammad Toha sudah gugur, maka diberikan suatu penghargaan sebuah pedang samurai. Kenapa penghargaannya sebuah pedang? Karena Muhammad Toha tajamnya lebih tajam dari pedang samurai tentara Jepang. Allahu Akbar. Ini bukti ya, bukti sejarah bahwa pahlawan kita ini Muhammad Toha yang gugur tanggal 11 Juli tahun 1946 tadi disampaikan oleh abang kita ya, pemandu ini,
bagaimana di perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita hidup ini di alam merdeka. Ya, jangan sampai kita ini terpecah belah hanya dengan sesuatu yang memang nggak jelas. Ya, kita isi ya kemerdekaan kita ini. Kita bangun Indonesia bersatu padu, jaga kesatuan ya untuk menuju Indonesia yang maju itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, izin selanjutnya masih di ruangan ini. Inilah jam waker di tempat markas Panglima Divisi Siliwangi Kolonel Agus Nasution. Jam ini berpacu dengan waktu, dengan sebuah taktik, strategi. Maka acuannya adalah waktu. Karena ada waktu di situlah maka ada suatu keberhasilan. Lalu ini pedang samurai dimiliki oleh Bisi Silawati. Inilah Maung Bikang. Mau wanita. Maung wanita, seorang wanita yang berhasil mengalahkan tentara Gurkha pada waktu tahun 96 terjadinya Bandung Lautan Api. Beliau berkobar-kobar dengan satu nama, satu korab, yaitu Laskar Wanita Indonesia dengan nama Ibu Susilawati. Ibu Susilawati ini keberaniannya bisa mengalahkan tentara Gurkha. Tentara Gurkha adalah salah satu tentara bayaran, tentara sewahan, orang-orang Nepal, orang-orang ketinggian, jadi orang-orang kejam. Apabila disewa oleh tentara Jepang, disewa oleh orang Inggris, maka keberaniannya bisa pertempuran dengan tanpa amunisi jarak dekat. Dengan membawa sebuah pisau kukri, maka tentara Gurkha ditakuti dunia. Tapi ternyata begitu sampai di Bandung, dikalahkannya sama seorang peyem. Nah, perempuan. Perempuan. Inilah Wanita Susilawati. Tapi tidak dalam peyem pelukan. Masya Allah. Allah ini luar biasa ini. Itu bang 4. Setelah terjadinya Bandung Lautan Api, maka Inggris atau sekutu Inggris tidak merasa puas. Maka Inggris dengan berbagai macam kekalahannya, maka ingin suatu adanya mengkat. Maka mengkat supaya jangan sampai banyak jatuh korban oleh tentara pejuang. Maka dengan adanya diadakanlah suatu konferensi, diadakannya diplomasi, maka diadakanlah perjanjian-perjanjian untuk menutupi kekalahan, jangan sampai banyak jatuh korban oleh pihak bangsa Indonesia atau tentara pejuang TKR. Perjanjian ini yang dinamakan Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini salah satunya adalah di kapal milik Amerika yang ada di Jakarta. Setelah pada tanggal 17 Januari 1948, pasukan Siliwangi diharuskan hijrah dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Disebutlah hijrahnya Siliwangi. Iya. Prasarana sudah disiapkan oleh tentara Inggris melalui evakuasi 2 jalur. Yang pertama adalah jalur laut, yang kedua adalah jalur darat. Hijrah menggunakan jalur laut melalui kapal disiapkan di Pelabuhan Cirebon, diangkut lalu berlayar menuju ke Jawa Tengah. Tapi sebelum menunggu kapal, pasukan Siliwangi dengan dalam keadaan santai, dengan berani, dengan tidak merasa takut, tidak cemas, dalam keadaan senang walaupun akan hijrah ke negeri orang, dengan bernyanyi-nyanyi dengan santai, maka terciptalah di sini sebuah lagu. Oh, beginilah nasibnya soldado. Oh, beginilah nasibnya soldado, digosol-gosol dan diadu-adu. Tapi biar tidak apa, asal untuk negeri kita. Masuk dan turun gunung, hijrah pun tak bingung. paduli teuing Urang soka bagong nu narenjokeun ulah lea omong ieu sote ijeun tineng kalem rumah moal teuing pasukan Siliwangi saeutik ge mahi Siliwangi. Ha, Siliwangi. Nih, Pak. Aduh. Merinding. Inilah peta perjanjian Renville. Masya Allah. Peta perjanjian Renville ini diawali dari Jakarta, mendaratnya kapal Renville yang sudah ditunggu oleh KTN atau Komisi 3 Negara pada waktu itu Amerika, Belgia, dan Australia. Apakah berani bahwa bangsa Indonesia akan melaksanakan perjanjian setelah terjadinya Bandung Lautan Api? Dengan keberaniannya, pemerintah pada waktu Bung Karno mengutus kepada Panglima Divisi segera laksanakan untuk segera
perjanjian atau diplomasi di sebuah kapal Renville. Setelah terputus syarat dari Renville pada tanggal 17 Januari 48, seluruh badan-badan militer yang ada di Jawa agar segera di-rolling, dipindah-pindahkan tugasnya di Sumatera, Madura, Kalimantan, Sulawesi, semua di-rolling. Pada saat itu pasukan Siliwangi diperintahkan oleh Jenderal Sudirman untuk mengawal ibu kota yang ada di Jogja. Di Yogyakarta. Jadi hijrahnya hanya di Jawa Tengah. Sampai di Jawa Tengah, ini melalui jalur kapal, ini melalui kereta api, truk-truk diangkut menuju ke kota Jogja. Sampai di kota Jogja, prajurit Siliwangi diperintahkanlah oleh Jenderal Sudirman melalui Gubernur Gatot Subroto untuk menumpas PKI Musuh di Madiun pada tanggal 18 September 1948. PKI Musuh ditumpas, kota Madiun disterilkan hingga akhirnya sudah steril dan pasukan Siliwangi bergerak menuju ke Jogja. Sampai di Jogja ini Batalion Sambas, Batalion Rekosasi Tahun 48 ya. tahun 48, lalu ternyata Inggris atau sekutu mengingkari atau mengkhianati perjanjian Renville dengan adanya ribuan turunnya pasukan payung yang ada di Magelang Maguwo, menandakan bahwa bangsa Indonesia siap-siap untuk menghadapi gempuran genjatan senjata dengan tentara Inggris. Maka perintah dari Jenderal Sudirman, seluruh pasukan badan-badan kemiliteran yang sedang melaksanakan hijrah agar kembali ke Jawa Barat, ke kantong-kantong beliannya untuk memasuki dan menduduki kembali dengan nama yaitu perintah Aloha 1 Longmas Siliwangi. Longmas Siliwangi dari Jogja menuju ke Jawa Barat. Nah, ini bukti ya, bukti sejarah nih. Nah, ini bukti sejarah bahwa kekuatan dari pasukan Siliwangi sangat luar biasa. Ya. Mereka pertama diajak musyawarah, yaitu dengan perjanjian Renville di kapal Amerika ya. Kemudian mereka dibawa ini ke Jawa Tengah. Kemudian ini ada dua yang melalui laut, kemudian melalui darat, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana juga ini setelah nyampe ini di Yogyakarta, suruh menumpas juga ini PKI yang ada di Madiun itu tahun 1948 ya. Nah kemudian juga masih dihianati juga ya dengan perjanjian Renville itu oleh tentara Inggris. Mereka ini akan dibumiangkan, mereka akan dibantai, sehingga alhamdulillah tadi dengan perintah Jenderal Sudirman ini segera harus balik lagi mengisi kekosongan dari asa tentara Siliwangi ini ya. Jadi itu dengan Longmas, kalau tadi dengan perjalanan mereka itu bawa kendaraan ya, sekarang ini harus balik lagi ke Jawa Barat ini dengan jalan kaki. Maka ini ada sangat luar biasa ya. Sekali lagi kita sebagai bangsa Indonesia yang besar, kita harus menjunjung tinggi ini adalah sejarah ya, khususnya ini perjuangan bangsa kita ini adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi jangan sia-siakan ya, kita sebagai penerus ya, lanjutkan perjuangan kita adalah untuk membangun ya. Asli semua. Siap, asli ori semua. Ori semua di sini. Apanya ini? Masuk ke ruangan 3, Palagan Bandung. Palagan. Palagan Bandung adalah salah satu peristiwa yang menentukan suatu wilayah atau daerah atau kota yang dijadikan suatu perang, yaitu dinamakan sebagai Palagan. Jadi Palagan adalah suatu perang kota, perang daerah atau perang wilayah, disebutlah sebagai Palagan. Nah di Bandung atau di Jawa Barat ada namanya Palagan Bandung. Palagan Bandung ini diawali dari kedatangan tentara Inggris atau tentara McDonald pada waktu itu membuat suatu perjanjian bahwa MOU yang dinyatakan oleh tentara Inggris agar pejuang-pejuang rakyat Jawa Barat khususnya prajurit Siliwangi agar segera meninggalkan kota Bandung. Pada saat meninggalkan kota Bandung, maka diberi kesempatan dalam waktu 3 hari harus segera Bandung dikosongkan.
Mungkin ini aja, ini mantan-mantan Panglima. Yang terakhir yang kemarin Pak Agus. Ini sekarang jadi Wakasat. Kemarin Pangdam. Jadi Pangdam cuma sebentar saja. Agustus ya, September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan jadi Pangdam. Jadi Pangdam. Sekarang Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Wakasat. Sebelumnya Pak Nugroho. Nah, ini. Nah, Pangdam pertama kita adalah Jenderal Nasution. Walaupun beliau orang Medan, orang Batak, tapi jadi Pangdam di Jawa Barat. Nah, inilah Indonesia, kebinekaan. Hebatnya Indonesia. Betul. Justru yang memimpin Pak Nasution, yang membuat Kopassus juga Kolonel Kawilarang, Kawilarang. Jadi memang Indonesia itu udah dari dulu sudah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kekuatan tuh justru keberagaman itu adalah kekuatan. Ya. Teman-teman Panglima di Siliwangi dari mulai pertama Pak Nasution sampai yang sekarang Pak Agus ya Pak, Mayor Jenderal TNI Agus Subianto. Itu Wakasat sekarang, menjabat Wakasat. Izin Pak, udah masuk ke sini. Siliwangi yang di dalam isinya ada beberapa kujang. Ini kujang pusaka yang digunakan sebelum perang kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu ini ada harimau yang paling tertua. Ini ada harimau tertua, harimau Jawa yang sudah berada tahun 46. 56 sudah berada pertama di ruangan Pangdam 3 Siliwangi Kolonel Nasution. Lalu setelah adanya berbagai macam perubahan-perubahan karena banyak bunyi dan sebagainya, hingga akhirnya dibawa ke museum. Lalu sampai di museum tidak seperti yang ada di Kodam Bogor, kan sudah tepat waktu atau sudah mempunyai peringatan di sini. Ini Panglima di Siliwanginya, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi pada saat Utur Pinutur di Kerajaan Pajajaran, dari tapal batas kerajaan. Prabu Siliwangi pada saat itu tidak, lalu mengucapkanlah suatu wangsitnya ini. Wangsit yang sekarang diteruskan oleh prajurit-prajurit Siliwangi sebagai wangsit amanat atau amanat dari leluhur para kerajaan Pajajaran. Wangsit Siliwangi sing sampeyan gunakeun ngaran Siliwangi atau barasa dari sekeseler Siliwangi. Manehna bakal mulia gelarna kawangkeun sebuah pancatengah lamun manehna jujur sinatria dieun dumati ka seperti nyaaklah rakyat sarta membawa ka sesama. Sebaliknya moal panggih jeung kesenangan bakal larang barang saksa indona lamun ingkar tina patepan perintah. Barang siapa menggunakan nama Siliwangi dan merasa dirinya menjadi sekesener Siliwangi, akan agung hidupnya, mulia gelarnya, dan akan harum sebuah Pancatengah. Apabila ia jujur, sinatria, berani, memperhatikan si kecil, sayang kepada rakyat, dan wibawa kepada sesama. Sebaliknya hidupnya tak akan mendapat kesenangan, akan lara sengsara selamanya apabila ia ingkar daripada patokan di atas. Inilah Wangsit Siliwangi yang dikembangkan pada saat filmnya Prabu Siliwangi di Sanjang 1 sampai Sanjang 12. Prabu Siliwangi ada tokoh pewayangan atau tokoh yang bisa ditemukan di sekarang. Lalu yang ketiga adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, kerajaan, keturunan, patilasan itu sudah dinyatakan ada, tapi kerajaan sampai ini belum bisa dinyatakan di mana keberadaan kerajaan terakhir. Yang jelas kerajaan terakhir yang ada di daerah Sumedang Larang, yaitu Prabu Kusuma. Bisa. Prepet atau kendaraan pengintai tentara sekutu Belanda pada waktu itu pertempuran di daerah Tasikmalaya. Pada saat adanya agresi militer pertama dan agresi militer kedua, lalu pertempurannya ini terjebak di sebuah lumpur hingga akhirnya tidak bisa diangkat, hingga akhirnya banyak baku tembak di suatu jembatan. Ini buatan Firman Santia Budi, kebetulan teman saya satu angkatan. Kalau Pak abangnya, kalau beliau Akmil tahun 92, kemarin 15 Maret beliau baru berusia 51 tahun. Jadi baru ulang tahun kemarin yang ke-51, tanggal 15 Maret kemarin. Masih muda itu.
pernah dari Kasdam dan beliau banyak inovasi, terutama untuk pertanian, untuk ketahanan pangan lah. Pangan. Ya. Jadi memang kita akan bergerak untuk sistem pertahanan semesta di pertanian segala macam, banyak sekali ide-ide nih. Ini memang tradisi ini kan. Nah, di bawah patung Pandirman itulah ada kujang. Ada kujang pusaka yang hanya yang bisa lihat hanya Pangdam. Kujang. Kujang. Saya kujangnya. Pusaka kujang. Yang lain nggak boleh sama Yang sekali. lain nggak boleh, hanya Pangdam. Itu ruangan wangsit-nya, Bang. Nah, ini ruang wangsit. Ruangan wangsit di sana ada kujang. Pangdam, ada ruang wangsit. Di sini Ada lebih Ada 2. di sini ada maung juga lebih ini lagi karismanya. Di dalam ruang Sudirman juga ada maung kiri kanan. Terus di mana lagi? Di ruang Panglima. Di ruang Panglima di meja kerjanya. Jadi di sana ada 5 ya. Siap ada. Terus semangat ya, jangan lelah, yang letih ini untuk menimba ilmu ya. Ini akan jadi pengganti-pengganti. Iya. Ya, kami ini yang sudah tua. Jadi jangan gampang sekali ya. Ini dipecah belah, ada hilap piak kesana akhirnya kan jadi masalah. Ya. Terima kasih sahabat, sobat semua di mana saja berada. Alhamdulillah ya. Tadi saya sudah keliling-keliling di Museum Mandala Wangsit Siliwangi yang berada di Jalan Lembong ke Bandung ini. Dan ini Kang Haji, Bapak Kolonel Yogi yang jadi Kabintal di Kodam 3 Siliwangi ini sudah mengenalkan ya dan mendampingi saya, yaitu kemudian tadi ada pemandunya 2 orang menjelaskan apa yang ada di museum ini. Alhamdulillah saya jadi tahu baru kali ini ya. Saya orang Jawa Barat baru masuk ke Museum Mandala Wangsit Siliwangi ya. Jadi sangat luar biasa. Itulah ya, mungkin nanti beliau akan menjelaskan, dan kita sebagai penerus ya, pertama ini jangan melupakan ini sejarah, jangan menghilangkan sejarah, tapi luruskan ini sejarah ini. Mungkin itu bisa disampaikan aja. Iya. Baik, jadi terima kasih kunjungannya Pak Jidano, ini jauh-jauh dari Kerawang ke Museum Mandala Wangsit Siliwangi di Jalan Lembong 38, Bandung. Lembong itu nama orang, jadi nama aslinya Letkol Adolf Gustav Lembong. Nah, di sebelahnya ada Jalan Tamblong, di belakang ada Jalan Braga, gitu ya. Jadi betul-betul lokasi museum ini di tengah kota, di pusat kota Bandung. Jadi Mandala Wangsit Siliwangi. Nah, otomatis ini perjuangan leluhur kita, prajurit-prajurit Kodam Siliwangi. Para pejuang dulu belum ada nama Kodam, tapi memang yang berjuang di Jawa Barat dan Banten. Nah, di sini semua ada sejarahnya. Jadi kalau kita membaca atau mengikuti penjelasan tentang sejarah prajurit Siliwangi dalam kiprahnya berjuang merebut kemerdekaan dan menegakkan kemerdekaan ketika melawan agresi militer Belanda pertama dan kedua, luar biasa kiprah dari masyarakat Jawa Barat waktu itu, yang belum ada nama Kodam Siliwangi, tapi masyarakat Jawa Barat dan Banten luar biasa. Jadi kita ini, saya Kolonel Infanteri Yogi Gunawan, lulusan Akademi Militer tahun 88, sudah berdinas 34 tahun. Sepertinya nggak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan leluhur kita ataupun saya. Jadi itulah yang membuat saya terharu, dan kepada semuanya siapapun yang datang ke tempat ketemu ini adalah bersatu, dan bersatu akan besar. Maka itulah salah satu perjuangan dibuktikan dengan tentara ya dari Siliwangi ini. Dengan satu kesatuan mampu ini adalah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu. Terima kasih. Saya Danu Halamudi. Mong Siliwangi. Wow.